Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lil imani wal islam wa hasana bi syariati sayyidina Muhammadin khairil annam wa as'aluhu salamata minan naqami wal wafati alal iman wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu sadiqul ma'mun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya Bukit Barugah pada Rabu hari ini, saya melanjutkan pembicaraan kajian-kajian beberapa pekan atau beberapa bulan yang lalu. Kajian kita ini sudah sampai kepada bagian atau part 58. Yang ke-58. Judulnya adalah pengalihan dari etik, moral, hukum. Etik, moral, hukum. Iman kita tadi khususnya pada rakaat pertama membacakan ayat Al-Imran 110. Kuntum khaira ummati ukhrijatil linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini jelas sekali. Engkau adalah umat terbaik. Yang dimaksud itu kita semua ini umat Islam terbaik di bone makreta ya di negara seena terbaik. Kenapa dia terbaik? Ada 3 kriterianya. Menyeru berbuat baik, menyeru atau menghimbau berbuat baik, mencegah berbuat mungkar. Itu kedua. Ketika wa tu'minuna billah, dan semua itu dilakukan karena Allah. Karena ada teorinya mengenai prinsip berbuat baik dan prinsip berbuat adil menurut Adam Smith. Adam Smith ini ahli ekonomi. Prinsip berbuat baik itu seseorang berbuat baik dalam rangka membahagiakan orang lain. Prinsip berbuat adil demikian juga dalam rangka membahagiakan orang lain. Kalau kita sesuai tadi ayatnya dilakukan demi Allah, bukan kepada objeknya, bukan kepada subjek lain, tetapi kepada Allah kita kembalikan. Itu luar biasanya. Sehingga
Tidak ada alasan untuk kita tidak berbuat baik, untuk kita tidak berbuat adil, karena tidak ada yang lihat. Karena kepentingan berbuat baik dan perbuatan adil kita bukan untuk orang-orang yang melihat, karena Allah yang melihat. Di situ bedanya. Yang kedua, prinsip berbuat baik itu ukurannya moral. Prinsip berbuat baik itu ukurannya moral. Prinsip berbuat adil ukurannya hukum. Nah, jadi kalau ada celengan lewat, tak putar, kita tidak isi, itu tidak apa-apa. Karena moral kita itu imperatif batin yang menggugah ke atas untuk melakukan atau tidak melakukan. Kalau kita tidak lakukan, kita tidak bersalah. Karena ukuran baik, buruk, moral kita yang menjadi ukurannya. Allah melihatnya. Tetapi kalau itu celengan sudah sampai di belakang, Anda pergi pecahkan gemboknya, ambil isinya, itu sudah melanggar. Itu hukum. Jadi waktu dia jalan, moral. Waktu tiba di belakang, hukum. Begitu rapinya Islam mengatur itu. Dan demi Allah, ada hubungan mengenai moral dan hukum ini. Karena kita bicara etika. Etika itu teori mengenai perbuatan baik dan mengenai perbuatan buruk. Implementasinya sering dikatakan mitigasi. Mitigasi adalah cara berbuat. Etika berbuat. Etika apa? Bagaimana perbuatan itu kita lakukan mencapai tujuan. Ajak kamengi lengi dipigau lengi dituju. Jadi perlu mitigasi, perlu tuntunan, etika, mitigasi bencana, cara mencapai tujuan. Itu etika, mitigasi. Ujung-ujung daripada etika itu adalah moral. Nah, jadi setelah etika, teorinya, implementasinya kelihatan bermoral. Orangnya bermoral. Ukurannya itu moral. Di dalam Islam, keduanya ini disebut akhlak. Akhlak. Akhlak Islam. Akhlak kita itu menyatu antara apa yang kita lakukan dengan ketauhidan kita. Dengan apa yang kita percayakan. Apa yang kita yakini tidak berpisah. Tauhid, akhlak menyatu. Perbuatan baik, perbuatan adil. Perbuatan bermoral, perbuatan adil. Perbuatan adil, perbuatan bermoral. Kalau kita lihat sepintas bahwa kalau kita tidak isi itu, tidak masalah. Karena tidak berkait dengan kriminal. Tiba di belakang barulah dia kriminal. Tapi mari kita lihat kapan dia menjadi kriminal. Kapan dia lebih berat, moral itu lebih berat dari kriminal. Inilah pengalihan dari kriminal, pidana, hukum ke moral, dan moral ke kriminal. Contoh misalnya uang palsu. Uang palsu di satu sisi itu kriminal, pidana. Tetapi kenapa banyak orang marah?
mahasiswa marah, rektor marah besar, semua orang marah, kita juga marah. Karena di dalamnya ada moral Islam. Ada moralis Islam, di mana kita semua terbawa-bawa. Disitulah dari pidana kriminal kepada menjadi dari hukum kepada moral, akhirnya lebih berat, konsekuensinya lebih berat karena menyangkut menanggung banyak hal. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Batil itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, tidak benar, bahkan ujung-ujungnya menjadi zolim. Zolim itu ujung-ujungnya menjadi syirik. Manakala kita tidak bisa membedakan perbuatan kita wilayah dunia atau wilayah akhirat, urusan sesama manusia atau urusan dengan Allah, kita menjadi syirik, menjadi menduakan. Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kami. Jadi kita bisa saling mengambil harta, memberi harta dalam proses perdagangan, itu pun kuncinya suka sama suka, bukan perdagangan tipu-tipu. Supaya dianggap mesinnya bagus, dimasukkan selang di knalpot supaya nanti kalau dites keluar air, berarti bagus. Itu menipu, bukan suka sama suka. Perdagangan tapi bukan suka sama suka. Ini intinya. Ini suka sama suka dalam teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, awalnya itu perdagangan barter. Jadi orang-orang yang punya barang, dia bawa ke pasar. Namanya sekarang pasar, tempat bertemunya orang-orang yang membutuhkan, saling membutuhkan. Bawa ke tempat itu, barter. Dia menyukai sesuatu, tetapi orang itu tidak menyukai dia punya. Pindah lagi. Ada yang saya suka, tetapi orang itu tidak suka saya punya. Pindah lagi. Ini rumit, sulit. Untuk mengatasi ini, lahirlah apa yang kita sebut dengan uang. Uang itu alat tukar. Jadi barang apapun kita mau bisa, karena kita punya barang tidak ditukar, yang kita tukar uang. Jadi lebih memudahkan uang itu. Digunakanlah uang itu. Uang itu bukan hanya sebagai alat tukar, tetapi dia sebagai sesuatu yang prestisius bagi suatu negara memelihara uangnya untuk tidak jatuh dari nilai kursnya, karena ada standar kurs. Kalau kita sekarang sudah lebih 1000 banding orang satu, itu berarti kita sangat rendah kursnya. Sehingga uang ini prestisius. Sesuatu prestisius dan prestasi negara, prestasi Menteri Keuangan sebagai CEO pengelolaan keuangan, yang memerlukan keseimbangan. Keseimbangannya perlu karena jangan terjadi inflasi atau deflasi. Lebih banyak uang dari barang atau lebih sedikit uang dari barang, itu dipelihara tanggung jawabnya pada Menteri Keuangan negara. Jadi jika ada orang melakukan pencetakan uang, itu menambah jumlah uang yang beredar, itu merusak sistem perekonomian.
karena tidak dilacak oleh CEO yang menangani perimbangan perputaran uang, barang, dan nilai uang, kurs uang dengan negara-negara lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa sangka kalau di tempat kita ini ada satu institusi, lembaga yang tidak dinyana, tidak disangka, tidak diprediksi, tidak diduga melakukan perbuatan pidana kriminal, menerbitkan, mencetak uang yang tidak sah dan disebut palsu. Dan jangan kau melakukan kebatilan sedang kau mengetahui kebenaran. Mana saya? Nah, aku lukuli hasa wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa